البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru, yaitu penjelasan terhadap surat Al-Kafirun. Penjelasan terhadap surat Al-Kafirun. Naam. Yang mana surat Al-Kafirun ini sebelum kita baca menjelaskan tentang keberadaan orang-orang kufar saat itu pernah, itu orang-orang kufar Quraisy pernah mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk saling tukaran, tukar menukar peribadatan. Setahun mereka nyembah Allah, mengajak Nabi Muhammad setahun nyembah sesembahan mereka. Nah, barakallahu fikum. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan dan juga tidak, nah barakallahu fikum, memberikan izin. Akhirnya turunlah surat Al-Kafirun ini, surat Al-Kafirun. Bahwasanya ibadah mereka ya ibadah mereka, ibadah kalian. Jangan sampai kalian mengibadah-ibadah mereka dalam keadaan kalian memenuhi ajakan yang mereka sodorkan atau mereka tawarkan. Kita lihat barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedar mengulang kembali Bismillahirrahmanirrahim. Apakah termasuk dari surat Al-Fatihah? Tapi ayat tersendiri dalam Al-Quran Karim fungsinya memisahkan antara salah satu surat dengan surat-surat yang lainnya. Jadi semuanya dipisahkan dengan surat dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat apa? At-Taubah. Dikenal juga dengan surat apa? Dinamakan juga dengan surat apa antum? Al-Bara'ah. Dinamakan juga dengan surat apa antum? Al-Fatihah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa-apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Tidak pula kalian menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan tidak pula aku menghambakan apa yang kalian sembah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya benar-benar berlepas diri. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan tidak pula kalian juga menghambakan atau menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian dan untukku agama tersendiri. Maksudnya kami tidak mengikuti agama kalian. Kalian punya agama sendiri, itu urusan kalian. Naam, ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad SAW tidak mengikuti ajakan orang-orang kufar Quraisy. Naam, kita lihat isi kandungannya barakallahu fikum. Qala syarihu asbahullah, maudhu'u hadhihi surah, kandungan atau yang terkandung pembahasan surat ini, hiya suratut tauhid wal bara'ah min syirki wad dalal. Surat ini, surat Al-Kafirun, dinamakan surat At-Tauhid dan juga surat Al-Bara'ah min syirki wad dalal. Surat Al-Bara'ah, surat yang
mengandung unsur berlepas diri dari kesyirikan dan kesesatan. Faqad da'al musyrikuuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal muhadanah wa talabu minhu an ya'buda alihatahum sanah wa ya'budu ilahahu sanah ini. Dan sungguh saat itu orang-orang musyrikin mereka mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melakukan peperangan. Nah, barakallahu fikum, untuk melakukan hudnah, yaitu damai sementara atau sesaat saja. Dan mereka meminta dari Rasulullah agar Rasulullah itu menyembah sesembahan mereka setahun. Kemudian mereka menyembah sesembahan Rasulullah setahun. Bayangkan, jadi seakan-akan saling tukar menukar sesembahan. Paham ya? Jadi orang kufar Quraisy minta Rasulullah menyembah sesembahan mereka setahun, kemudian mereka juga menyembah sesembahan Rasulullah SAW setahun. Fanazalatis surah taqta'at ma'al kafirin. Akhirnya turunlah surat ini, surat apa? Al-Kafirun, memutuskan keinginan-keinginan orang-orang kufar tadi itu. Allahu musta'an. Wa tafsil niza' bainal fariqain, dan juga sebagai pemutus perselisihan, sebagai penentu perselisihan, pemisah perselisihan tersebut antara dua kelompok ahlul iman wa abadatil awthan, yaitu dua kelompok ahlul iman dan juga apa? Nah, barakallahu fikum, para penyembah berhala, dengan turunnya surat Al-Kafirun tersebut. Wa taruddu 'alal kafirin dzalikal iqtirah as-sakhif fil hal istiqbal, dan juga sekaligus surat tersebut membantah orang-orang kafir. Nah, barakallahu fikum, senjata yang sangat lemah milik mereka, baik dalam waktu, nah barakallahu fikum, saat tersebut ataupun yang akan datang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dengan turunnya surat Al-Kafirun, mereka terbantah. Mereka terbantah, barakallahu fikum, karena senjata mereka sangat lemah. Ajakan tadi tidak dipenuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tasmiyatuha, sebab dinamakan surat Al-Kafirun ini apa? Kenapa dinamakan Al-Kafirun? Perhatikan baik-baik. Sumiyat surat Al-Kafirun, dinamakan dengan surat Al-Kafirun li'anna Allah Ta'ala amara nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi an yukhatibal kafirin bi annahu la ya'budu ma ya'buduna minal asnami wal awthan. Perhatikan baik-baik. Dinamakan surat Al-Kafirun dikarenakan Allah Ta'ala memerintahkan nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar mengajak bicara orang-orang kafir bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menyembah apa yang mereka sembah berupa berhala-berhala dan patung-patung. Apa maksudnya ya? Rasulullah diminta menyampaikan kepada mereka, sampaikan kepada mereka, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Berarti menunjukkan apa? Nah, barakallahu fikum, bara'ah, berlepas diri. Mohon insyaallah ya. Naam. Wa tusamma suratul Ikhlas, dinamakan juga dengan surat Al-Ikhlas. Bayangkan ini. Jadi antum jangan sampai keliru. Surat Al-Ikhlas yang antum selama ini ketahui apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Kafirun ini juga dinamakan surat Al-Ikhlas. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Nah, perhatikan baik-baik. Paham maksudnya enggak? Surat Al-Kafirun ini dinamakan surat apa? Al-Ikhlas, dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Kita lihat, wa surah Al-Munabadah wal Bara'ah minasyirki, dan surat Al-Munabadah itu pembuangan dan juga berlepas diri dari kesyirikan. Dilemparkan kesyirikan tadi. Paham ya? Dibuang, berlepas diri dari kesyirikan. Nah, karena kan ada lafaz Bara'ah. Maksudnya ada makna Bara'ah situ. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Naam. Berikutnya, munasabatuha lima qablaha, kesesuaian, kecocokan surat ini dengan surat sebelumnya. Surat sebelumnya ingat-ingat yang kita bahas kemarin, surat apa? Surat Al-Kautsar, ya enggak? Surat yang sebelumnya surat Al-Kautsar. Nah, barakallahu fikum, yang mana di dalam surat Al-Kautsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk apa? Nah, barakallahu fikum, untuk fashalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau untuk Rabbmu dan lakukanlah sesembelihan.
menunjukkan bahwasanya apa? Murni ibadah hanya untuk Allah taala. Ditambah lagi dengan kesesuaian dalam surat apa? Al-Kafirun ini. Kita lihat. Amarallahu ta'ala fi surati as-sabiqah bi ikhlasil ibadah lillahi wahdahu la syarikalah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam surat yang telah lewat, surat Al-Kautsar ya, agar mengikhlaskan peribadatan itu murni untuk Allah taala semata la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa fi hadhihi surah suratut tauhid wal bara'ah minasyirki, dan di dalam surat ini itu surat tauhid, nah barakallahu fikum, dan sekaligus bara'ah berlepas diri dari kesyirikan, tasrihun bistiqlali ibadatihi an ibadatil kufar. Di dalam surat Al-Kafirun ini terang-terangan tasrih, terang-terangan untuk apa? Menyendiri. Nah barakallahu fikum, di dalam mengibadahi Allah taala dari peribadatan orang kafir. Jangan dicampur adukkan. Biarkan orang kafir nyembah sembahan mereka, kalian sembah sesembahan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mahum soal ini ya? Mahum? Ayo nah barakallahu fikum, perhatikan baik-baik sisi kecocokan, kesesuaian dengan surat yang sebelumnya. Di dalam surat sebelumnya murni fasalli li rabbika wanhar, untuk memurnikan salat hanya untuk Allah taala. Di dalam surat ini juga ada bentuk berlepas diri. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa-apa yang kalian sembah. Kita lihat berikutnya. Fahuwa la ya'bud illa rabbah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyembah kecuali hanya Rabbnya. Wala ya'bud ma ya'buduna minal awsan wal asnam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan menyembah apa yang mereka sembah berupa berhala-berhala, patung-patung. Wa balagha fi dzalika wa karrarahu wa akkadahu, dan Rasulullah pun juga apa? Menyampaikan dengan penyampaian yang sangat mendalam serta mengulang-ulang dan menguatkan dengan apa? Pengulangan yang berikutnya. La a'budu ma ta'budun. Kemudian kuatkan lagi, wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalian pun juga enggak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Dan aku pun enggak akan menyembah apa yang kalian sembah. Diulang lagi, wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak akan tidak menyembah apa yang aku sembah. Diulang-ulang ini menunjukkan bahwasanya benar-benar berlepas diri. Apa maksudnya? Nah, kan diulang-ulang terus ini kan menunjukkan benar-benar Rasulullah itu berlepas diri dari apa yang mereka sembah. Wantaha ila anna lahu dinah wa lahum dinuhum, dan akhirnya diakhiri dengan apa? Diakhiri bahwasanya Rasulullah SAW memiliki agama tersendiri dan mereka memiliki agama mereka sendiri. Paham maksudnya ya? Tidak dicampur adukkan. Na'am barakallahu fikum. Menunjukkan bahwasanya surat ini dinamakan dengan surat Al-Bara'ah pun juga tepat gitu loh. Al-Bara'ah minasyirki. Paham ya? Dalam surat yang mengandung unsur bara'ah, berlepas diri dari apa? Kesyirikan. Dan juga surat tauhid karena di dalamnya ada pemurnian ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan surat Al-Ikhlas pun juga tepat karena di dalamnya ada apa? Nah barakallahu fikum, perintah untuk mengikhlaskan peribadatan murni, tidak ada campuran sama sekali dengan mengibadahi para berhala atau yang semisalnya. Naam, fadluha, keutamaannya. Sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bi hadhihi surah wa bi qul huwallahu ahad fi raq'atay at-tawaf wa raq'atay al-fajr wa raq'atayn ba'da al-maghrib wa yutir bisabhi. Nah bisabih, nah bisabhin maksudnya bisabih isma rabbikal a'la itu. Wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Keutamaannya perhatikan baik-baik, sungguh telah datang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat ini. Surat apa? Surat Al-Kafirun, dan juga membaca surat qul huwallahu ahad pada 2 rakaat tawaf, dan 2 rakaat fajr, yaitu salat subuh. Walaupun ini tidak harus ya. Di dalam rakaat al-fajr ini 2 rakaat subuh ini barakallahu fikum tidak mengharuskan membaca 2 surat tersebut. Tapi taruhlah suatu ketika membaca enggak masalah. Karena yang disebut oleh para ulama berdasarkan istinbat dengan dalil-dalil yang ada, kalau subuh justru upayakan panjang bacaannya. Tapi kalau yang mereka maksud adalah rakaat al-fajr 2 rakaat sebelum subuh, mungkin karena 2 rakaat sebelum subuh enggak boleh panjang-panjang. Paham ya? Bacanya ringkas saja. Qul huwallahu ahad rakaat pertama,
Yang rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Itu kemungkinan besar yang dimaksud dengan rakaatul fajri itu. Dengan dalil yang sangat kuat yaitu rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu bukan 2 rakaat subuh itu ya. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu maksudnya 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau rakaatul fajri kemungkinan besar maknanya adalah apa? 2 rakaat sebelum subuh. Lah kalau salat subuh bagaimana? Sholatus subhi atau sholatul fajri langsung sebutan seperti itu. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Memang kalau 2 rakaat sebelum subuh enggak boleh panjang-panjang. Nah, barakallahu fikum. Ringkas kemudian bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rakaat pertama qul huwallahu ahad. Rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun atau antum mau balik pun enggak masalah juga. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mau insyaallah ya? Nah, jadi qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Ini rakaatan al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian wa rakaatain ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Setelah maghrib kan ada salat sunnah juga ya. Jadi terkadang kalau antum jumpai dalam artikel atau tulisan kok jumlah salat-salat qabliyah ba'diyah itu kok jumlahnya cuma sekian tapi kok kita dituntut untuk salat sekian. Itu sebagian para ulama membawa pada makna memang ada lafaz hadis yang umum di sana ya. Nah, antara adzan dan iqamah itu ada salat. Paham ya? Nah, sehingga mereka membawa makna tersebut yang tidak dikecualikan masuk dalam keumuman hadis tadi itu. Paham ya? Yang dikecualikan 2 rakaat setelah subuh enggak ada. Ya enggak? Kemudian 2 rakaat atau ba'diyah setelah salat asar enggak ada. Adapun selain itu kembali ke hukum asal tadi itu. Nah, barakallahu fikum baina kulli adzanaini shalah atau semakna itu ya. Antara setiap adzan dan iqamah itu ada salat. Paham ya? Ada salat. Na'am barakallahu fikum dan tidak rugi untuk kita melakukannya. Berikutnya kemudian juga wa yutir bisabhin, dan juga Rasulullah melakukan salat witir dengan apa? Dengan 3 surat ini di antaranya Sabbihisma rabbikal a'la. Pertama Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat pertama. Rakaat kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga membaca qul huwallahu ahad. Mohon salah ya. Na'am barakallahu fikum. Ini boleh antum lakukan sardan sekaligus 3 rakaat langsung. Paham ya? Boleh juga dengan cara 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. 1 rakaat setelah witirnya. Paham maksudnya? Na'am barakallahu fikum. Yang dilarang itu adalah apa? Barakallahu fikum. Yang dilarang itu melakukan witir seperti salat maghrib, itu dilarang. Paham belum? Nah, 2 rakaat tasyahud awal, bangkit lagi, tasyahud akhir salam itu dilarang. Tapi untuk melakukan witir dengan 3 rakaat ini adalah kaifiyah. Kaifiyahnya apa? Sardan sekaligus langsung 3, salam di akhir boleh, atau 2 salam. 2 rakaat salam, 1 rakaat witir tadi salam itu boleh. Yang dilarang itu melakukan apa? Salat witir tadi seperti salat maghrib. 3 rakaat tapi 2 rakaat enggak salam dia. Bangkit lagi langsung salam yang terakhir itu yang dilarang. Itu fatwa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Hizam hafizahullah taala mengenai tata cara melakukan salat witir. Nah, barakallahu fikum. Nah, di antaranya witir yang 3 rakaat tadi itu caranya bagaimana? Boleh dengan sardan sekaligus, boleh dengan cara yang kami sebutkan tadi itu, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Yang dilarang itu melakukan salat witir seperti salat maghrib. Belum? Caranya kalau salat maghrib kan 2 rakaat enggak salam. Bangkit lagi kan baru rakaat yang ketiga salam. Nah, itu yang dilarang untuk melakukan salat witir seperti itu. Kalau mau 3 langsung silakan. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam silakan. Mahum insyaallah? Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, sabab nuzulnya, sebab turunnya ayat ini. Akhrajal Abdur Razzaq an Wahbin qalat kuffar Quraisy li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna sirraka an tattabi'ana 'aman wa narji' ila dinika 'aman. Jadi sebab turunnya surat ini sebagaimana yang dikeluarkan di dalam barakallahu fikum kitab hadis yaitu Abdur Razzaq, maksudnya apa, dikeluarkan melalui jalurnya Abdur Razzaq an Wahbin qalat kufar Quraisy, orang kufar Quraisy mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya
Yang kalau membikin engkau senang atau apa siraka ini maksudnya? Membikin engkau senang gitu ya. Naam, engkau mengikuti kami. Maksudnya itu orang kufar Quraisy pengennya seperti itu. Engkau mengikuti kami setahun, kemudian kami kembali kepada agamamu setahun. Jadi setahun menyembah sembahan mereka. Nah, barakallahu fikum, kemudian setahun juga kami menyembah sembahan kalian gitu. Fa anzalallah, kemudian Allah Taala turunkan qul ya ayyuhal kafirun ila akhir surah. Turunlah surat Al-Kafirun ini. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'bidum ma abattum. Dan aku pun tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Ini baroah yang terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama kalian, dan aku pun juga punya agama. Maksudnya kita tidak mau mencampur adukkan, ikhlas, murni. Agama kami hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Al-mufradatu, kosakata yang ada di sini qul, maksudnya ya Muhammad. Seringnya di dalam Al-Qur'anul Karim kalau ada lafaz qul, itu maknanya khitabnya Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, qul itu katakanlah, itu siapa maksudnya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ya ayyuhal kafirun, zu'ama'us syirki fi Makkah. Maksudnya untuk mengatakan kepada segenap para pemimpin orang-orang kufar di Mekah, karena banyak saat itu ya orang-orang kufar di sana. La a'budu ma ta'budun fil mustaqbal. Nah, maksudnya dalam waktu yang akan datang pun kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Tidak pula kalian menyembah apa yang aku sembah fil mustaqbal wal hal. Sekarang pun dan akan datang pun kalian tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Wa huwallahu wahdah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka cuma omong kosong, mau ingin mengelabui saja, mengajak untuk tukaran peribadatan padahal mereka sendiri tidak nyembah. Nah, mereka sendiri inginnya apa? Mensekutukan. Qila innal jumlata litakid. Ada yang mengatakan dua kalimat ini yang mirip tadi itu, perhatikan dua kalimat tadi, wala antum a'biduna ma a'bud. Kemudian apa? Nah, barakallahu fikum, itu ada dua di situ ya, ya enggak? Wala antum a'biduna ma a'bud, ayat yang ketiga sama apa? Wala antum a'biduna ma a'bud, ayat yang kelima. Nah, barakallahu fikum, dua kalimat tersebut ditakkid, penguat. Paham ya? Penguat. Wa qila anal ayatain, ada juga yang mengatakan bahwasanya dua ayat yang kedua dan ketiga itu la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Nah, dua ayat tersebut tadullani ala ikhtilafi fil ma'bud alladhi yu'bad. Ini dua ayat ini menunjukkan atas apa perbedaannya. Perbedaan sesuatu yang disembah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, yang diibadahi. Fan Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'budullaha wa hum ya'buduna asnam wal awthan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyembah Allah taala dan mereka menyembah apa? Berhala dan juga patung. Berarti beda atau sama? Beda atau sama sesembahannya? Berbeda. Naam. Wal ayatan, dan dua ayat yang keempat yang kelima, antum lihat itu wala anna 'abidum ma 'abadtum wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Yang keempat dan yang kelima tersebut tadullani 'ala al-ikhtilaf fil ibadah nafsiha, menunjukkan atas apa? Perbedaan di dalam peribadatan secara zatnya itu beda. Paham ya? Fa ibadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadatun khalisatan lillah wahdah. Ibadahnya Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam murni, ibadah yang murni untuk Allah taala semata. La yashubuha syirkun wala ghaflatun 'anil ma'bud. Tidak tercampuri, terkotori kesyirikan, tidak pula tercampuri kelalaian dari yang sembah. Tapi kalau mereka bagaimana? Mencampur adukkan. Kadang ibadah Lat, Uzza atau Manat, intinya apa? Sesuai keinginan mereka, ibadah menyembah yang manapun sesuai dengan keinginan mereka. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Naam. Sesuai dengan keinginan mereka.
Itulah perbedaan antara ibadahnya mereka dengan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ibadatuhum kulluha syirkun. Dan peribadatan mereka semuanya syirik. Semuanya adalah kesyirikan. Wa isyraqun, dan bentuk persekutuan. Fala yaltaqiyan. Yang mana tidak bisa berjumpa antara tauhid dan apa? Asy-syirk. Paham ya? Sebagaimana tidak berjumpa antara apa? Al-iman wal kufur. Ya enggak? Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu sampai apa? Naam. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menyatakan dalam kitab apa itu? Ighatsatul Lahafan, apa ungkapan itu? Fal mu'ridu Naam, fal mu'ridu 'anit tauhid musyrikun sya'a am aba. Wal mu'ridu 'anis sunnah mubtadi'un dhalun sya'a am aba. Orang yang berpaling dari tauhid, dia itu musyrik. Mau atau enggak mau hukumannya musyrik. Dia sebagai pelaku kesyirikan. Mau atau enggak mau itu vonis globalnya. Dan orang yang berpaling dari as-sunnah, dia dikatakan mubtadi'un dhal. Orang mubtadi', pelaku bid'ah, sesat. Mau ataukah tidak mau itu vonis globalnya. Allahul musta'an. Naam, jadi orang-orang kufar, dengan ajakan mereka seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menegur agar Nabi Muhammad SAW tidak menurutin apa yang mereka inginkan. Lakum dinukum wa huwa syirkul ladzi antum alaih. Kalian agama kalian, yaitu agama kesyirikan yang kalian berada di atasnya. Waliyadin wa huwa tauhid wal islam alladzi ana alaih la arfaduhu. Dan aku juga punya agama, yaitu tauhid dan Islam yang aku berada di atasnya dan aku tidak akan meninggalkannya. Agama tauhid. Apa itu tauhid? Ifradullah taala bil ibadah. Mengesahkan, menunggalkan Allah taala dalam peribadatan. Itu makna tauhid. Tauhid terbagi menjadi berapa? Apa itu? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tauhid yang inti yang mana? Yang inti. Tauhid yang inti yang mana? Nah, barakallahu fikum. Rububiyah. Khair insyaallah. Tauhid yang inti yang mana? Abdul Ghafur. Uluhiyah. Ingat-ingat, tauhid ada 3, rububiyah, al-asma wa sifat, kemudian al-uluhiyah. Yang inti itu uluhiyah. Karena uluhiyah itu mengesahkan, menunggalkan Allah taala dalam peribadatan. Kalau rububiyah itu hanya mengesahkan, menunggalkan dalam perbuatan Allah taala. Allah taala yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Antum yakin, tapi harus konsekuensinya menyembah Allah taala semata. Kalau cuma pengakuan seperti itu belum dianggap apa? Muslim. Walam yudkhilhum fil Islam. Belum masukkan mereka dalam keislaman. Jadi pengakuan tadi itu kurang kalau cuma rububiyah saja. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Tapi dia nyembah berhala, nyembah patung, nyembah kuburan, nyembah Mbah Fulan, Mbah Alan. Paham ya? Nyembah demit, nyembah gendruwo. Paham ya? Nyembah hantu-hantu yang ada misalkan. Itu berarti menunjukkan apa? Dia belum merealisasikan, mewujudkan apa? Tauhid al-uluhiyah. Itu harus. Paham ya? Na'amullah musta'an. Jadi ingat-ingat kalau Anda menyebutkan pembagian tauhid 3, tauhid yang inti yang mana? Uluhiyah. Karena uluhiyah itu menyembah Allah taala, murnikan peribadatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berikutnya barakallahu fikum faidatun muhimmah, faedah yang penting. Qala Ar-Razi, jarat 'adatun nas bi an yatamassalu bi hadhil ayah lakum dinukum waliyadin 'indal mutna barakallahu fikum mutarakah wa hadzalika ghairu jaizin li'annahu ta'ala ma anzala hadzal Qur'an liyatamassal bihi bal liyatadabbar fihi thumma ya'mal bimujibihi. Tafsir Ar-Razi ini penting sekali. Kata Al-Imam Ar-Razi rahimahullah, sudah terlanjur kebiasaan manusia itu mereka berdalilkan dengan ayat ini ketika mereka saling apa? Saling meninggalkan satu sama lainnya. Paham ya? Canda gitu loh. Mau ditinggalkan lakum dinukum waliyadin katanya. Paham ya? Debat kalah lakum dinukum waliyadin. Maksudnya apa? Maksudnya itu ini sudah terlanjur jadi apa? Dijadikan bahan dalil orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu loh. Apa maksudnya? Ya udah kalau gitu lakum dinukum waliyadin.
Paham ya? Agama kalian, agamaku. Nah, ini kata beliau, yang seperti ini ghairu jaiz, enggak diperbolehkan untuk main-main. Karena Al-Qur'an diturunkan bukan untuk apa? Bukan untuk digunakan seperti ini, tapi digunakan untuk tadabbur, untuk merenungi dan mengamalkan tuntutan daripada apa? Mengamalkan konsekuensi daripada ayat yang diturunkan tersebut. Jadi enggak boleh untuk main-main. Paham ya? Enggak boleh untuk main-main atau sanda dengan temannya kemudian ketika meninggalkan udah lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Nah, kalian agama kalian, aku agamaku. Perdebatan misalkan antara dua orang, satunya hizbi, satunya sunni salafi misalkan, kemudian saking marahnya kalah debat tadi, lakum dinukum waliyadin, enggak boleh. Paham ya? Karena mungkin ada dulu kalau di Arab sana mungkin pernah kedengaran misalnya orang yang kadang emosi itu orang gunakan ini, tapi enggak boleh. Enggak sembarangan ini ya. Ini hanya khitabnya orang kufar gitu loh. Nah, kalau sesama muslimin kan gara-gara debat kalah kemudian menggunakan ini enggak boleh untuk main-main. Nah, barakallahu fikum. Ma yustafadu min hadhihi surah, yang bisa diambil dari surat ini, pertama perhatikan takriru aqidatil qada wal qadar fil kafir wal mukmin. Masih juga mengenai apa? Penetapan akidah keyakinan al-qada wal qadar terhadap orang kafir dan orang mukmin, karena inilah yang namanya sunnatullah jalla ala. Nah, barakallahu fikum. Apa itu ayatnya itu? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, itu ya. Ya, gitu ya. Nah, maksudnya kalau dia mau silakan dia kufur, dan kalau dia mau silakan dia beriman. Ini bukan maknanya pembebasan. Maksudnya apa? Setelah itu ada ancaman. Ada ancaman bahwasanya apa? Allah Taala telah menyediakan bagi orang-orang zalim neraka. Maksudnya kalau kalian tetap memilih yang kufur tadi, neraka ancamannya gitu loh. Paham ya? Jadi terkadang perintah itu tidak mengharuskan dia memerintahkan hal tersebut. Kalau antum enggak mau dinasihati ya udah, main-main terus aja. Apakah itu makna nyuruh main-main? Bukan kan? Maksudnya di balik main-main itu ada hukuman itu loh. Maksudnya kalau enggak mau dinasihati ya udah lanjutkan aja itu. Melanggar peraturan. Itu bukan berarti mengizinkan untuk melanggar peraturan. Maksudnya itu di balik pelanggaran peraturan itu ada hukumannya. Apa maksudnya itu? Itu juga sama. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang dia mau, berimanlah. Barang siapa yang dia mau, maka silakan dia kufur. Ini bukan maknanya bebas gitu, enggak. Maksudnya di balik kekufuran itu apa? Allah Taala sudah persiapkan apa? Neraka jahanam. Allahumma musta'an. Berikutnya, wilayatullah ta'ala li rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ismatihi min qabul iqtirahil musyrikin al-batil. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, dan juga penjagaan Allah taala kepada rasulnya dari apa? Dari tawaran barakallahu fikum, atau dari untuk barakallahu fikum agar tidak menerima senjatanya orang-orang musyrikin yang batil tadi itu. Menerima tawar-menawar peribadatan setahun gentian itu tadi. Nah, Allah telah jaga. Nomor 3 yang terakhir, takriru wujubil mufasalah baina ahli iman wa ahli kufri wasyirki, yaitu penetapan tentang wajibnya mufasalah, berpisah antara ahli iman dan juga ahli kufur wasyirk, harus berpisah. Enggak boleh kita ngumpul kemudian senang dengan mereka, bangga dengan mereka. Ini juga bukan berarti kita kalau bukan orang kafir kemudian bebas, tidak. Ahlu bid'ah wad dalal hizbiyin pun kita diperintahkan untuk tamayuz. Tamayuz itu maksudnya kita tampil beda, memisahkan diri dari golongan mereka, dari ritual mereka, dari pakaian-pakaian yang mereka pakai. Harus kita memiliki apa? Tamayuz. Jangan bermudah-mudahan seperti ahlu bid'ah wad dalal hizbiyun yang mereka yang penting kan enggak ada larangan katanya. Akhirnya apa? Nah, barakallahu fikum, bermudah-mudahan ini enggak ada larangannya, jadi diperbolehkan. Kita bukan masalah larangan atau bukan larangan. Tamayuz itu adalah apa? Termasuk salah satu sebab dakwah Ahlussunnah ditolong dan juga dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ada tamayuz, enggak ada bedanya antara Ahlussunnah dengan orang-orang ahlu bid'ah wad dalal dan hizbiyin. Na'am, barakallahu fikum wa jazakumullah. Nasallahu alaihi wa sallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin.